Halo semuanya, welcome to Edumatik. Di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara mengingat rumus sudut berelasi di berbagai kuadran yang banyaknya seperti ini. Dengan metode yang akan aku kasih, kamu cukup mengingat 3 unsur aja dan kamu akan mengingat semua rumusan yang ini. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kamu harus tahu urutan dari perbandingan trigonometri ya. Yang pertama itu adalah sinus kosinus, kemudian tangen kotangen dan sekan kosekan. Nah, kemudian urutan ini kita harus tahu hubungannya apa gitu ya. Nah, hubungannya yang pertama itu adalah saling berkebalikan. Jadi, sinus itu berkebalikan dengan kosekan. Tapi kita coba dari yang tengah dulu gitu ya, biar polanya mudah. Nah, jadi tangan itu dia berkebalikan dengan kotangen. Kemudian kosinus itu berkebalikan dengan sekan. Dan sinus itu berkebalikan dengan kosekan. Nah, hubungan ini aku sebut dengan hubungan pertama deh, atau hubungan satu gitu. Kalau misalkan ada hubungan satu, pastinya akan ada hubungan kedua atau hubungan dua. Nah, yang kedua ini hubungannya adalah yang mirip-mirip akhirannya. Contohnya misalkan sinus dengan kosinus, kemudian tangen dengan kotangen, dan yang terakhir sekan dengan kosekan. Nah, ini aku sebut dengan hubungan dua gitu ya. Dan yang ketiga adalah tanda positif dan juga negatif perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Masih ingat kan? Nah, jadi ini ada 4 kuadran, ini kuadran 1 gitu ya. Nah, yang positif ini semua. Kemudian kalau misalkan di kuadran 2, yang positif itu hanya sin dan juga kosekan. Kemudian yang di kuadran 3, yang positif itu hanya tan dan juga kot. Dan terakhir di kuadran 4, yang positif itu hanya cos dan juga sekan. Oke, kita coba kasih tanda dulu. Di sini adalah positif gitu ya. Nah, kayak gini. Ingat bahwa di sini itu adalah 0 derajat atau 360 derajat. Di sini adalah 90 derajat, di sini 180 derajat, dan di sini itu 270 derajat. Nah, aturannya kalau kita menggunakan sumbu yang horizontal yaitu 180 dan juga 360 gitu ya. Nah, itu perbandingan trigonometrinya nggak berubah. Jadi, kalau misalkan kita pakai yang horizontal yaitu yang 180 ya, sekali lagi dengan 360 itu dia tidak berubah. Kemudian kalau misalkan kita pakai yang 90 derajat dan 270 derajat atau yang vertikal, nah dia perbandingan trigonometrinya akan berubah. Nah, berubahnya mengikuti pola hubungan kedua ya. Aku kasih tanda ini hubungan kedua. Kemudian ada satu lagi untuk tanda, ini maksudnya tanda positif dan juga negatif gitu ya. Nah, ini menyesuaikan aja ya, menyesuaikan gitu. Menyesuaikan dengan yang ini. Oke, langsung aja kita praktek. Jadi, kalau misalkan kita pakai yang 180, contoh misalkan sin 180 derajat ditambah theta. Nah, ini di sini perbandingan trigonometrinya nggak akan berubah. Jadi kalau misalkan di sini sin, di sini akan tetap sin lagi. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau misalkan horizontal menggunakan yang ini, dia nggak akan berubah. Di sini akan sin lagi. Jadi sin theta. Kemudian untuk tandanya di sini apakah positif atau negatif? Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan 180 derajat ditambah theta, berarti itu jatuhnya di kuadran mana? Nah, 180 derajat itu kan di sini. Berarti kalau misalkan ditambah, berarti jatuhnya dia ke kuadran 3. Karena sudut itu dimulainya dari kuadran 1, dari sini. Muternya gitu ya. Nah, berarti kalau sampai sini 180 derajat ditambah sesuatu gitu ya.
tambah theta di sini, derajatnya ditambah, maka jatuhnya dia di kuadran 3. Nah, ingat, di sini yang positif apa? Yang positif itu tan dengan kot. Artinya perbandingan trigonometri yang lain itu tandanya negatif. Nah, maka rumusan ini 180 derajat ditambah theta itu sama dengan negatif sin theta. Nah, sekarang kita coba bandingkan di sini yang menggunakan 180 derajat ditambah theta. Nah, yang ini kan. Nah, udah sama kan, negatif sin theta gitu. Oke, sekarang kita coba lagi yang lain. Misalkan kita menggunakan cos. Cos misalkan kita pakai berapa? 90 derajat ya. Kita pakai 90 derajat ditambah theta. Nah, ini sama dengan berapa? Coba kita lihat. Di sini menggunakan 90 derajat, artinya menggunakan yang vertikal. Ingat bahwa yang vertikal itu dia akan berubah. Berubahnya mengikuti aturan yang kedua, yaitu hubungan yang kedua yang ini. Berarti kalau misalkan cos dia akan berubah jadi sin. Nah, karena hubungan kedua itu cos itu berhubungan dengan sin gitu. Maka di sini kita tulis sin theta. Kemudian untuk tandanya di sini apakah positif atau negatif? Nah, sekarang kita lihat lagi. 90 derajat ditambah theta itu jatuhnya di kuadran mana? Di kuadran 1 atau 2? Ya, betul. Jawabannya adalah di kuadran 2. Karena 90 derajat itu di sini. Nah, berarti kalau ditambah theta jatuhnya dia di kuadran 2. Pertanyaannya adalah cos di kuadran 2 positif atau negatif? Kan yang utamanya yang ini kan, cos kan? Nah, maka kita coba di sini. Cos itu ternyata negatif karena yang positif itu hanya sin dan kosekan. Maka di sini sama dengan negatif sin theta. Nah, sekarang kita coba samakan dengan rumusan yang sebenarnya. Nah, coba lihat di sini. Cos 90 derajat ditambah theta itu sama dengan min sin theta. Nah, gampang kan? Jadi kita nggak perlu mengingat rumus yang banyak ini gitu. Cukup ingat metode yang tadi aja. Terus gimana cara mengingat yang rumus sudut berelasi di yang negatif ini? Nah, kalau yang negatif ini itu sama dengan yang 360 derajat dikurangi theta. Nah, sama dengan yang ini ya. Kemudian kalau misalkan relasi sudut yang lebih dari 360 derajat, nah itu mah normal gitu ya. Jadi ketika sin theta ditambah k kali 360 derajat, ya dia akan sama dengan sin theta lagi. Mudah mengingatnya. Gimana? Gampang kan cara mengingatnya? Jadi kamu cukup ingat 3 bentuk ini aja. Pertama hubungan 1 ya, yang kedua hubungan kedua, dan yang ketiga adalah tanda positif dan negatif di berbagai kuadran. Mungkin kamu bertanya-tanya, lalu hubungan yang pertama ini gunanya untuk apa? Nah, hubungan yang pertama ini gunanya untuk mengingat perbandingan trigonometri positif dan negatif di berbagai kuadran. Coba kamu lihat sin dengan kosekan. Nah, sama kan dengan ini, sinus dengan kosekan gitu. Jadi sin dengan kosekan. Kemudian di kuadran 3 juga sama, tan dengan kot. Nah, ini hubungan pertama kan, tan dengan kot yang ini. Kemudian yang di kuadran 4, cos dengan sekan. Nah, ini mengikuti aturan hubungan yang pertama. Oke, itu aja tips mengingat rumusnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah menonton. See you, bye.